Sejarah dan perkembangan wayang. Pertunjukan wayang kulit sudah lebih dari 3.000 tahun, namun masih tetap digemari dan tetap mendarah daging bagi bangsa Indonesia. Definisi wayang sendiri, dalam bahasa Jawa, kata ini berarti bayangan. Dalam bahasa Melayu disebut bayang-bayang. Definisi wayang pada dasarnya adalah tidak stabil, tidak pasti, tidak tenang, terbang, bergerak ke sana ke sini, kian kemari. Asal-usul dan sejarah wayang. Wayang pertama kali muncul pada zaman animisme Melayu Polinesia. Ini disampaikan oleh Hazewu. Adapun asal-usul wayang sendiri memiliki banyak perdebatan pendapat dari para ahli. Mengatakan bahwa wayang berasal dari India, ada juga yang mengatakan bahwa wayang berasal dari Indonesia yang lahir di Jawa. Ada juga yang menyatakan bahwa kesenian wayang adalah akulturasi dan perpaduan dua budaya, yaitu Jawa dengan Hindu. Wayang kulit sendiri membawakan cerita bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Kitab Mahabharata adalah karya besar seorang penyair terkenal, yaitu Bhagawan Wiyasa. Dan kitab Ramayana juga merupakan karya besar N.J. Crum, peneliti lain yaitu Rogers, menyatakan pendapat dan teorinya dengan analogi yang mudah dipahami bahwa wayang adalah budaya campuran atau hasil pertemuan dua budaya kuno yaitu Hindu-Jawa. Pembuktiannya ialah karakter wayang dan cerita pewayangan purwa yang berkembang di Jawa Jenis-jenis wayang. Di Indonesia terdapat puluhan jenis wayang yang tersebar dari setiap pulau Jawa. Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, baik yang masih lestari maupun yang sudah punah dan menjadi kepustakaan di museum-museum. Pada pertengahan abad 19, Direktur Museum Etnografi of Leiden melakukan penelitian angket mengenai jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia. Jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia diantaranya adalah wayang Purawa, wayang Purwa, wayang Beber, wayang Klitik, wayang Gedok, wayang Menak, wayang Golek Sunda, wayang Jemblung, dan masih banyak lagi. Menurut jenis dan pelaku pementasan, ragam jenis wayang digolongkan dalam 5 golongan, yaitu yang pertama wayang kulit, yang kedua wayang golek, yang ketiga wayang wong, yang keempat wayang beber, yang kelima wayang klitik. Wayang kulit dalam bentuk asli dengan peralatan serba sederhana dipastikan berasal dari Indonesia dan diciptakan oleh bangsa Indonesia di Jawa. Mengutip salah satu pendapat Ponsen, bahwa beliau mengatakan sebenarnya kesenian wayang berawal dari ritual-ritual agama yang dilakukan masyarakat yang hidup di zaman prasejarah di Indonesia. Pendapat ini didukung dari hasil penelitian Sri Mulyono. Selain Ponsen, pendapat ahli lainnya yaitu Burhan Nugriantoro mengatakan wayang itu adalah kesenian nenek moyang leluhur bangsa Indonesia yang berawal dari upacara penyembahan dan ritual sakral penganut animisme dan dinamisme dengan bentuk pentas bayangan yang dilakukan pada malam hari dan dipandu orang sakti yang dijuluki syaman. Pentas bayangan ini lalu berubah menjadi pentas wayang yang menggunakan alat sederhana, namun pada prinsipnya sama dengan yang ada pada sekarang. Burhan menyatakan budaya orang Jawa pada dasarnya adalah budaya yang terbuka, toleran terhadap budaya lain,
Wajar ketika awal abad ke-5 Hindu datang membawa kitab Mahabharata dan Ramayana dan diterima masyarakat Jawa dengan baik. Bentuk kesenian wayang hingga sekarang hanya mengalami perubahan dalam segi penyebutan dan lebih teratur. Diawali dengan tempat dan waktu khusus pelaksanaan upacara yang masyarakatnya itu tempat-tempat hoib atau tempat khusus sebagai pelaksanaannya. Hingga sekarang pun pagelaran wayang masih banyak dilakukan di tempat-tempat khusus dan waktu khusus seperti di keraton pada waktu malam satu syuro, acara perkawinan, sedekah bumi, daerah Tegal dan Brebes masih melestarikannya. Selanjutnya ada zaman prasejarah. Zaman sejarah itu yang pertama meliputi zaman Hindu. Pada dasarnya, kedatangan agama Hindu ke Nusantara tidak merubah sedikit pun pandangan masyarakat Melayu Indonesia mengenai keyakinan animisme metafisik pribumi. Karena bangsa Hindu datang hanya membawa seni belaka, bukan falsafah kehidupan. Dua kitab besar bangsa Hindu yang terkenal dan menyentuh di setiap ingatan lapisan masyarakat adalah tentang kesenian wayang, yaitu kitab Mahabharata dan Ramayana. Sedikit sekali masyarakat awam yang mengerti kitab-kitab ajaran agama Hindu mengenai falsafah dan dogma mereka. Hal ini dikarenakan bangsa Melayu Indonesia cukup kokoh dalam mempertahankan keyakinan mereka. Baru setelah Hindu menguasai kerajaan-kerajaan besar dan mengintervensi kekuasaan, rakyat dijajali pengetahuan tentang Hindu dan itu sekedarnya saja. Selebihnya adalah cerita tentang keperwiraan bangsa Hindu-Hindia belaka seperti epik Bharatayuddha, roman Bhagavad Gita yang menggambarkan Arjuna dan banyak mitos mitologi dewa Hindu lain. Zaman Islam. Berbicara mengenai wayang dan Islam, sudah tentu jadi barang baku bahwa klaim sejarah mengatakan Islam di Jawa disebarkan oleh kelompok ulama yang diberi julukan Wali Songo. Para raja, sultan, susuhunan, diantaranya Sultan Syah Ngalam Akbar atau Raden Patah di Demak, Raden Syah Ngalam Akbar ketiga atau Raden Trenggena, Sunan Kalijogo dan para wali songo. Selama lebih dari 2 abad menyebarkan Islam di tanah Jawa, mereka memberikan banyak terobosan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di antara anggota dewan yang berjuluk Wali Songo, Sunan Kalijaga merupakan wali yang sangat populer di mata orang Jawa. Bahkan, sebagian orang Jawa menganggapnya sebagai guru agung dan suci di tanah Jawa. Salah satu dari 9 wali yang terkenal di kalangan masyarakat dalam menyebarkan Islam melalui metode kesenian bernama Raden Mas Syahid putra dari Tumenggung Pilatika Bupati Tuban atau biasa disebut oleh orang Jawa dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang dalam menyebarkan Islam. Zaman penjajahan. Pada saat kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat II, tepatnya pada tahun 1677 sampai 1680 Masehi, Belanda sudah masuk dan menguasai beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Intervensi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan itu menimbulkan banyaknya hura-hura yang mengganggu stabilitas kerajaan. Kerajaan Mataram pecah menjadi 2 di tahun 1755 Masehi, yaitu menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Zaman kemerdekaan. Berdasarkan dengan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, wayang menjadi kesenian daerah klasik tradisional. Perbedaan mencolok wayang pada zaman penjajahan dengan zaman merdeka adalah wayang di zaman penjajahan dibina dan dikembangkan penuh oleh kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Tetapi di zaman kemerdekaan, wayang tumbuh dan hidup sebagai kesenian daerah dan dibina oleh masyarakat itu sendiri dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 23 sampai 28 Agustus 1958 diadakan Kongres Pendalangan Indonesia
yang dilaksanakan di Komplek Keraton Mangkunegara Surakarta dan diketahui oleh Dr. Suharso yang dihadiri oleh banyak ahli wayang dan dalang dari seluruh wilayah di Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan wayang terbukti pada 7 November 2003. Wayang Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai karya agung di dunia di Paris. Hal ini menunjukkan bahwa wayang sebagai salah satu warisan budaya tradisional telah diakui dunia internasional sebagai sebuah warisan budaya syarat nilai yang berperan besar dalam pembentukan dan pengembangan jati diri bangsa. Peran dan perubahan fungsi wayang terlalu jelas dengan banyaknya berdiri sekolah, sanggar seni, dan pementasan pada era global sekarang. Wayang pentas kiranya disandang sebagai budaya yang multifungsi, yang pada mulanya adalah upacara agama, lalu berubah menjadi media dakwah, berkembang menjadi adat, demonstrasi politik, dan sekarang sebagai saran hiburan masyarakat Indonesia.